Pertama kenal itu masih kecil-kecil, lucu, masih nurut, masih bisa mudah lah kita memasukkan pengaruh, itu masih mudah. Saya pertama kali kenal mereka itu kelas 4. Jadi masih peralihan dari kelas 3 ke kelas 4, dari kelas bawah ke kelas atas. Jadi masih lucu-lucu, masih nurut gitu. Kaget sih, kayak soalnya tiba-tiba di kelas 6 kayak ada TKA gitu. Kayak Terus disuruh bangun pagi, belum les paginya ya? jam 6 udah disuruh bangun. Biasanya jam 7, Baru sekarang bangun. jam 6. Awalnya itu waktu kelas 6 tak pikir itu enak, mau cepet-cepet lulus, bisa lanjut ke jenjang selanjutnya. Tapi ternyata makin kesini tambah susah dan banyak ujian. Dulu pengen cepat lulus, tapi sekarang kayak pengen kembali ke masa awal-awal kelas 6. Apa iya? Banyak sekali momen-momen bersama anak-anak ini ya, terutama ketika saya ulang tahun nih. Nggak tahu kalau mereka ada surprise, kemudian saya masuklah ke kelas, tiba-tiba saya kaget. Mereka buat apa, kayak dikasih party gitu loh Mbak. Saya kaget. Nah di sana mereka sudah berkumpul, ngasih kue ke saya, terus ngasih ucapan. Itu tadi saya juga nggak nyangka gitu, kok anak-anak tahu tanggal lahir saya, masih ingat gitu. Kemudian juga ketika momen makan-makan bersama mereka, mungkin banyak sih Mbak, sama mereka itu perhatian sama gurunya ya, meski kadang menjengkelkan juga ke gurunya gitu. Di kelas tuh aku paling inget aku sering tidur pas les pagi buat persiapan TKA itu. Ngantuk. Di saat jam kos seru Kak. Soalnya tiba-tiba kelas itu rame gitu, terus keinget bentar lagi nggak akan ada momen kayak gitu lagi. Nggak bisa. Kekocakan anak-anak, kadang mereka ngeprank sesama temannya, bahkan kalau targetnya ini belum mengeluarkan air mata atau rasa yang deg-degan belum terwujud, akan diprank lagi sama teman-temannya gitu. Gitu. Kalau dia ketahuan, dia ini ngeprank nanti, ya dia akan diulangi lagi dengan cara-cara ngeprank yang lainnya. Menurut saya tugas dari wali kelas itu selain mengajar juga menemani tumbuh kembang mereka. Bisa jadi teman cerita, bisa menjadi teman curhat, atau menjadi tempat pulang ketika mereka itu sudah mulai lelah dengan seluruh kegiatan, mulai dari TKA, kemudian tuntutan mereka
buat masuk ke jenjang berikutnya. Nah, hal-hal tersebut yang kadang harus bikin saya jadi support system. Contohnya aja waktu itu deg-degan karena harus pengumuman di MTSN. Nah, pasti nggak semuanya siswa lolos di MTSN. Jadi mungkin saya akan jadi orang yang pertama memeluk dia ketika dia gagal. Kayak gitu. Rasanya juga sama, ada sedih, ada senang. Karena dari kelas 4 kan udah kayak udah solid banget gitu loh. Terus habis itu kayak momen-momen yang bareng-bareng gitu bakal hilang bentar lagi gitu. Rasanya ya campur-campur. Kadang kalau naik kelas mungkin nanti nggak ketemu lagi gitu kan. Cuman kalau ini kan apa ya, aneh. Habis ini nggak ada nih yang suka rame, yang suka bikin banyak acara itu, kemudian ganti lagi dengan yang lain. Jadi ya sedih pasti. Sebenarnya berat ya melepas mereka untuk berada di SDI, tapi seorang ibu akan tetap berusaha untuk ikhlas melepas mereka demi kebaikan mereka sendiri. Ya rasanya campur aduk ya Mbak ya, tentunya ada rasa sedih, senang, juga itu tadi ya sedih itu karena mereka harus lulus dari SDI, lanjut ke sekolah berikutnya. Bahagianya itu ya itu tadi, mereka sudah sampai di titik ini. Saya bangga karena saya bisa mendampingi mereka sampai di titik akhir di kelas 6 ini. Enam A